Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038. Pada mata kuliah Ekonomi Makro di bawah bimbingan Bapak Dr. Alphonse Trianto SEME. Baiklah, kita tidak akan berlama-lama, langsung saja pada penjelasan bab 11, yaitu tentang permintaan agregat 2 pada penerapan model IS dan LM. Di mana di sini diintuisikan dasar model dari IS LM sendiri. Nah, untuk itu, ayo kita mengenal apa itu model-model yang termasuk ke dalam model IS dan LM. Yang pertama yaitu adanya kurva IS atau investment saving, di mana adanya investasi sama dengan menabung, di mana kita membentuk suatu keseimbangan pasar barang yang dipengaruhi oleh konsumsi, dipengaruhi oleh investasi, dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, baik dipengaruhi oleh pajak. Sedangkan kurva LM sendiri atau likuiditas money, yaitu keuntungan dari uang dihasilkan dari keseimbangan pasar uang. Nah, di mana ini dipengaruhi oleh dua hal sendiri. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar dan permintaan uang itu sendiri. Nah, jadi di sini adalah dapat kita simpulkan dari titik perpotongan IS dan LM sendiri, yaitu tingkat pendapatan dan suku bunga sama dengan keseimbangan dalam jangka pendek. Nah, jadi dapat disimpulkan suatu keseimbangan jangka pendek itu adalah tingkat pendapatan ditambah dengan suku bunga. Nah, ini adalah pendapatan dalam jangka pendek. Mengapa demikian? Karena biasanya tingkat pendapatan itu mempengaruhi berapa jumlah tingkat bunga atau tabungan yang biasanya kita salurkan kepada pemilik sistem keuangan. Seandainya nih tingkat keuangan bunga kita meningkat, secara otomatis suku bunga yang diterima oleh bank akan naik dan investasi juga akan naik. Nah, ini biasanya dilakukan untuk penerapan dalam tingkat jangka pendek. Mengapa demikian? Karena apa yang dilakukan dalam jangka panjang ini sangat tidak menguntungkan, baik akan menimbulkan masalah ke depannya, baik itu dalam segi masalah perekonomian maupun masalah sosial. Nah, ini dapat menimbulkan suatu permintaan uang akan menurun dalam jangka panjang. Selanjutnya itu kita mengenal dalam kebijakan fiskal. Bagaimana sih kebijakan fiskal mengatasi masalah-masalah demikian? Yang pertama yaitu kenaikan belanja pemerintah. Apabila kenaikan belanja pemerintah, maka proses atau mekanisme yang terjadi itulah pemerintah belanja misalnya lebih. Pemerintah nih melakukan pengeluaran lebih, misalnya adanya pembangunan jalan tol baru atau adanya jumlah tingkat pembelian ekspor dari barang luar negeri itu terus meningkat. Nah, secara otomatis pengeluaran pemerintah akan naik. Nah, inilah yang menyebabkan permintaan barang atau jasa akan naik juga. Nah, penaikan barang atau jasa ini akan meningkatkan produktivitas. Nah, apabila produktivitas meningkat, otomatis biaya atau pendapatan juga akan meningkat. Mengapa demikian? Misalnya pendapatan meningkat, jumlah barang atau jumlah jasa yang kita beli meningkat, otomatis kita harus membayar lebih. Terus produktivitas juga meningkat karena barang yang kita butuhkan akan semakin banyak. Secara otomatis dengan pengeluaran kita yang lebih banyak ini, pendapatan kita juga harus meningkat. Apabila kita tidak melakukan tersebut, kita harus mengurangi jumlah saving atau jumlah barang yang kita terima. Nah, dengan ini maka permintaan uang dengan pendapatan meningkat, maka permintaan uang otomatis akan meningkat juga. Nah, karena itu suku bunga otomatis akan naik. Nah, akibatnya kurva IS tadi, investasi saving akan bergeser ke kanan. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan belanja pemerintah.
Contoh nyatanya saja, misalnya di pemerintahan Indonesia, yaitu pembangunan proyek IKN, proyek Ibu Kota Nusantara. Nah, bagaimana sih kok bisa? Mengapa pembangunan ini menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat? Nah, ini memiliki efek lanjutan atau yang kita sebut dengan crowding out. Nah, ketika jumlah suku bunga naik, maka investasi swasta akan turun karena pinjaman menjadi lebih mahal. Dampaknya sendiri menjadi perusahaan konstruksi mendapatkan proyek. Nah, ini dalam sisi positifnya. Perusahaan konstruksi seperti penyedia bahan bangunan, penyedia bahan untuk wilayah, proyek-proyek otomatis akan meningkat karena adanya pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara IKN ini. Nah, yang kedua yaitu pekerja mendapatkan gaji atau konsumsinya meningkat. Apabila pekerja mendapatkan gaji, maka otomatis pendapatan akan meningkat. Dengan pendapatan yang meningkat ini, maka jumlah konsumsi otomatis juga akan meningkat. Nah, akibatnya ekonomi juga akan bertumbuh di wilayah IKN. Nah, yang semula wilayah IKN ini hanya di Kalimantan hanya tempat perhutanan saja atau tempat desa kecil. Dengan dibangunnya IKN Ibu Kota Nusantara ini, menjadikan pendapatan pada wilayah tersebut meningkat. Pendapatan wilayah meningkat, masyarakat mulai merasakan kesejahteraan, peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan konsumsi otomatis juga akan meningkat. Dengan peningkatan konsumsi juga otomatis peningkatan produktivitas juga akan meningkat. Nah, inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada wilayah Ibu Kota Nusantara. Akibatnya, kurva IAS akan bergeser ke kanan, pendapatan naik, dan suku bunga juga akan naik. Nah, bagaimana sih kalau yang terjadi merupakan penurunan pajak? Misalnya nih, mekanisme atau prosesnya begini. Pajak menurun, otomatis akan terjadinya disposable income naik. Mengapa demikian? Karena pajak ini kan mengurangi pendapatan yang kita terima. Otomatis yang seharusnya pajak kita bayarkan menjadi 250 dalam sebulan atau 250.000 dalam setahun, dengan penurunan pajak misalnya 25% atau 30%, yang menjadi kita membayarnya menjadi 200.000, itu merupakan suatu keuntungan bagi kita, sehingga pengeluaran kita otomatis akan berkurang dengan adanya penurunan pajak. Nah, akibatnya konsumsi juga akan meningkat. Karena apa? Jumlah pengeluaran yang kita keluarkan tadi hanya sedikit, otomatis pendapatan kita berkurangnya juga akan sedikit. Akibatnya dengan pendapatan kita yang masih banyak tadi, kita meningkatkan jumlah produksi atau jumlah konsumsi. Karena mengapa demikian? Karena biasanya semakin banyak orang mendapatkan pendapatan, maka semakin banyak juga orang tersebut melakukan meningkatkan konsumsi mereka. Misalnya value mereka akan naik, jumlah makan biasanya yang daging biasa menjadi daging wagyu, bisa saja seperti itu. Nah, selanjutnya maka setelah konsumsi meningkat, permintaan agregat juga akan naik. Akibatnya kurva IAS akan bergeser ke kanan. Contohnya saja, pemerintah memberikan insentif pajak UMKM. Insentif pajak UMKM ini sendiri adalah pengurangan jumlah pajak yang dilakukan untuk masyarakat atau produksi yang melakukan produktivitas UMKM, di mana dampaknya sendiri adalah pelaku usaha lebih banyak belanja atau investasi otomatis. Karena pajak tadi berkurang, otomatis pelaku usaha tersebut lebih banyak melakukan pengeluaran konsumsinya, karena pendapatan mereka untuk pengeluaran juga berkurang. Dengan begitu pendapatan mereka akan naik dan ekonomi juga akan meningkat. Akibatnya pelaku usaha lebih banyak belanja atau investasi.
Nah, akibat belanja dan investasi ini, otomatis semakin banyak pendapatan yang mereka terima dan semakin sedikit pengeluaran yang mereka keluarkan. Ini mengakibatkan pendapatan mereka naik. Dengan pendapatan naik, biasanya pelaku usaha akan lebih banyak untuk melakukan untuk membeli konsumen, untuk meningkatkan konsumsi. Nah, peningkatan konsumsi ini juga meningkatkan jumlah produktivitas yang akan dibelanjakan. Nah, inilah yang mengakibatkan ekonomi kita akan naik atau stabil. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita kalau memandang dari sisi kebijakan moneter, dari sisi bagaimana keuangan. Nah, kebijakan moneter sendiri ini dilakukan oleh Bank Indonesia. Mengapa demikian? Karena Bank Indonesia sendiri adalah bank sentral di Indonesia. Nah, bagaimana kalau terjadinya penambahan uang beredar atau mekanisme money meningkat? Nah, mekanisme begini. Misalnya, bank sentral meningkatkan jumlah uang atau membeli obligasi. Obligasi itu adalah surat berharga yang mengklaim suatu perusahaan atau suatu uang dalam jangka pendek, biasanya di bawah dalam 1 tahun. Nah, ini bank sentral sendiri mencetak uang atau membeli obligasi. Setelah mencetak atau membeli obligasi, uang tersebut, uang yang beredar di masyarakat otomatis akan bertambah. Pertama. Yang kedua yaitu suku bunga otomatis akan turun, investasi akan meningkat, dan output atau pendapatan akan naik. Nah, mengapa demikian? Karena misalnya saja nih kita simulasikan di masyarakat. Saat pandemi COVID-19, Bank Sentral menurunkan jumlah suku bunga. Nah, dampaknya sendiri adalah kredit lebih murah, bisnis tetap berjalan, dan resesi dapat ditekan. Mengapa demikian? Karena jika Bank Sentral menaikkan jumlah suku bunga di saat keadaan sedang sangat diprihatinkan, ini dapat menimbulkan asimilasi atau ketidakseimbangan dalam keuangan. Inilah yang menyebabkan pemerintah atau Bank Sentral, Bank Indonesia harus melakukan kebijakan penurunan suku bunga agar keuangan atau sistem keuangan dapat stabil dan dapat menekankan beberapa kebijakan yang seharusnya suatu kenormalan, tetapi karena adanya suatu peristiwa COVID-19 inilah yang menjadikan Indonesia harus menekankan uang suku bunga agar dapat menstabilkan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, kita melakukan perbandingan antara kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal ini awalnya apabila pengeluaran pemerintah naik, maka kurva IAS akan bergeser ke kanan seperti yang saya jelaskan tadi. Secara otomatis, akibatnya suku bunga akan naik dan pendapatan akan naik. Suku bunga naik, permintaan akan naik. Ini juga menjadi suatu kebijakan awal. Sedangkan apabila dampak moneternya naik atau suku bunga yang dinaikkan, maka kurva LM-nya akan bergeser juga ke kanan. Nah, akibatnya suku bunga akan turun dan pendapatan juga akan naik. Selanjutnya, nah, bagaimana interaksi kebijakannya? Yang pertama yaitu kita mengenal skenario 1, yaitu fiskal ekspansif tanpa moneter. Sedangkan pada skenario 2 kita dengan menggunakan fiskal ditambah dengan moneter ekspansif. Nah, apabila pengeluaran pemerintah naik, otomatis kurva IAS juga akan bergeser ke arah kanan, sedangkan suku bunga akan naik dan investasi juga akan turun seperti yang dijelaskan di tabel perbandingan tadi. Hasilnya permintaan akan naiknya sedikit, walaupun sedikit, tapi juga membawa pengaruh yang sangat invasif. Sedangkan pada contoh kedua yaitu fiskal ditambah dengan moneter ekspansif, yaitu gabungan di antara keduanya. Hal ini menyebabkan apabila pengeluaran pemerintah naik dan uang juga naik, hasilnya
pendapatan akan naik besar, yaitu akan naik sangat melonjak tinggi, mengakibatkan suku bunga akan menjadi stabil atau tidak naik. Contohnya saja, saat krisis pemerintah meningkatkan belanja dan bank sentral menurunkan harga suku bunga. Nah, inilah yang menyebabkan mempercepat pemulihan perekonomian. Selanjutnya kita mengenal dengan guncangan atau shock dalam ISLM. Yang pertama, guncangan dalam IS. Contohnya, kepercayaan terhadap konsumen turun. Orang takut untuk berbelanja, konsumen otomatis akan turun, ya. Pendapatan juga akan turun. Contohnya saat resesi globalisasi. Nah, ini biasanya saat terjadinya resesi, seseorang yang ingin membeli suatu barang berharga, contohnya seperti rumah, mobil, mereka biasanya akan menunda terlebih dahulu. Karena pada saat resesi, harga barang atau jasa akan melonjak naik. Sebaiknya mereka menunda untuk membeli barang atau jasa sehingga perusahaan kurang dapat melakukan produksi. Mengapa demikian? Karena produktivitas atau belanja yang dilakukan oleh masyarakat seperti biasa malah berkurang saat terjadi resesi. Sedangkan apabila terjadi guncangan pada kurva LM, maka masyarakat tiba-tiba ingin memegang lebih banyak uang karena permintaan uang akan naik. Mengapa demikian? Apabila masyarakat memegang uang lebih banyak, mereka akan suku bunga mereka akan naik secara otomatis. Akibatnya pendapatan akan menurun. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya guncangan LM atau permintaan uang. Selanjutnya itu instrumen kebijakan uang dan suku bunga. Nah, instrumen kebijakan pertama yang dilakukan oleh bank sentral ya seperti yang kita sebut dengan Federal Reserve System, yaitu mempunyai dua pilihan. Yang pertama yaitu target jumlah uang dan target suku bunga. Namun realitanya kebanyakan memakai target suku bunga. Mengapa demikian? Biasanya apabila bank sentral meningkatkan jumlah suku bunga, masyarakat banyak menabung kepada pemerintah, kepada instansi keuangan. Sedangkan apabila jumlah suku bunga menurun, masyarakat lebih cenderung memegang uang pribadi atau memegang uang sendiri dibandingkan menabung ke instansi pemerintah dan jarang melakukan investasi. Nah, kurva ISLM ini sebagai teori permintaan agregat, di mana kurvanya akan menuju agregat demand. Agregat demand sendiri terjadi ketika harga naik, maka uang real akan turun, LM akan bergeser ke kiri, dan suku bunga akan naik. Nah, inilah yang menyebabkan investasi turun, output turun, maka terbentuknya agregat demand atau permintaan akan menurun. Nah, bagaimana terjadinya depresi besar atau Great Depression? Nah, yang pertama kita akan melakukan dua hipotesis. Hipotesis pengeluaran dan hipotesis uang. Bagaimana dengan hipotesis pengeluaran? Hipotesis pengeluaran ini terjadi disebabkan oleh konsumsi yang jatuh dan investasi yang anjlok. Nah, ini yang akan menyebabkan kurva IS otomatis akan menurun dengan ekstrim atau bergeser ke kanan dengan ekstrim. Inilah yang menyebabkan penurunan anjlok dengan konsumsi juga akan anjlok. Nah, lalu bagaimana terjadinya jika bank gagal dalam mengelola uang beredar? Maka apabila bank gagal dalam mengelola uang beredar atau menentukan tingkat suku bunga, otomatis uang yang beredar akan turun. Masyarakat lebih memilih untuk menabungkan uang mereka dibandingkan uang dan memegang uang mereka sendiri. Akibatnya, kurva LM juga akan bergeser ke kiri. Nah, maka dari itu kita akan membutuhkan peran dari deflasiasi. Namun, peran deflasiasi ini memiliki dua dampak. Yang pertama yaitu dampak positif, dan yang kedua itu dampak negatif. Dampak positif sendiri adalah daya beli akan naik. Dampak yang negatif beban utang akan naik atau kebangkrutan juga akan meningkat. Apabila kebangkrutan utang meningkat, maka
adanya efek negatif. Efek negatif ini apabila beban utang meningkat, otomatis kebangkrutan juga akan meningkat. Ini terjadi apabila utang negara tidak dibayarkan atau tidak dilunasi dengan semestinya, mengakibatkan keanjlokan dalam pendapatan negara, yang menyebabkan tidak bisanya terjadi pelunasan dalam beban utang. Akibatnya beban utang naik, kebangkrutan terus terjadi atau kebangkrutan akan meningkat. Nah, dengan ini kita perlu memperhatikan adanya jebakan likuiditas. Nah, kondisi ini adalah ketika suku bunga meningkat lebih dari 0 dan orang tetap menyimpan uang, kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Contohnya saja di negara Jepang pada tahun 1990-an terjadinya adanya loss discharge, di mana bunga akan rendah, ekonomi akan tetap stagnan. Nah, inilah yang terjadi apabila jebakan likuiditas terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya memohon maaf apabila kesalahan atau penjelasan yang saya berikan tidak sesuai. Untuk itu saya mohon bimbingannya ke depannya untuk memperbaiki hal-hal untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.